Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang tadi offline, online berdiri, kemudian saya pilih hari ini duduk biar agak santai karena udah siang juga Pak ya. Mohon izin Pak Riki, saya di depan hari ini. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul, bertemu offline maupun online. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kalau tadi ada pantun, saya buka pantun satu ya. Hari Minggu ke rumah Pak Camat, sedih hati perginya sendiri. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya berdiri di depan panggung ini, Pak. Baik, saya lanjut untuk sesi berikut ini, cepat saja mungkin. Yang kami hormati Pak Deputi Dukungan Bisnis Bapak atau Ibu, yang kami hormati Pak Riki, Kepala Perwakilan Sumbagut, yang kami hormati Kepala Divisi Formalitas, Senior Manager Pertanahan SKK Migas, yang kami hormati Kepala Dinas ISDM di Sumbagut, yang kami hormati Kepala Kanwil dan Kantanah BPN Sumbagut, Kepala BPKAD Provinsi Riau dan Kabupaten di Sumbagut, Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Baik, saya lanjut. Saya Ridwan, JMBUB, PT Bumi Siap Pusako, Pertamina Hulu. Silakan. Hari ini saya akan memaparkan tentang pengelolaan migas di kawasan hutan. Seperti di gambar kita lihat bahwa kami sekarang itu beroperasi di tengah kawasan hutan, mayoritas hutan, terutama di Zamrud seperti yang dilihat di gambar. Kita beroperasi di tengah hutan dan ada danau atas dan danau bawah. Lanjut. Kita tahu bahwa CPP Block beroperasi di cekungan Sumatera Tengah yang dulu dioperasikan oleh Chevron Pacific Indonesia atau Caltech Pacific Indonesia, kemudian di handover ke BOB PT Bumi Siap Pusako 2002 dan insya Allah akan berakhir di Agustus 2022. Selanjutnya akan dikelola oleh atau diperpanjang oleh perusahaan daerah yang dalam hal ini akan dikelola oleh PT Bumi Siap Pusako yang memang mayoritas saham dimiliki oleh pemerintah daerah terutama Siak. Blok CPP terdiri dari 4 blok A, B, C, dan D. Saat ini kita beroperasi dari blok A, B, dan C. Sementara blok D sudah lama di suspend karena mungkin waktu itu produksi dan fasilitasnya memang sudah tidak lengkap lagi. Oke, untuk saat ini blok CPP mempunyai luas lebih kurang 9.800 kilometer bujur sangkar atau lebih kurang ya 10 ribuan lah lebih kurang. Kemudian blok ini pertama kali ditemukan tahun 71, kemudian berproduksi di sekitar tahun 1975. Ya, pertama-tama ditemukan di daerah West Area namanya yaitu Kasikan 01. Kemudian berproduksi dari 34 lapangan dan 28 yang produktif atau produksi saat ini. Kemudian total sumur lebih kurang 600-an dengan 21 lapangan. Pada umumnya blok CPP berproduksi secara commingle, jadi layernya itu kita produksi banyak layer. Memang di kita ada sumurnya yang paling dangkal itu lebih kurang 800 feet. Kalau 800-an itu lebih kurang 300 meter dan yang paling dalam 5 ribuan feet lebih kurang. Oke, kita lanjut. Ini yang tadi lebih kurang kita pertama kali desain kontrak ini tahun 71, kemudian pertama kali discovery itu tahun 72 dan berproduksi di tahun 75. Discovery, produce, kemudian terakhir kita ada program water flood. Water flood kita ada di kawasan Zamrud, Pedada, Pusaka, Beruk dan seterusnya seperti itu. Ada lebih kurang 5 lapangan yang sudah kita water flood. Oke, saat ini air yang terproduksi kita injekkan kembali semua ke reservoir seperti itu. Karena memang kita ada kebijakan zero water discharge.
Oke, lanjut silakan. Ini yang agak menarik, bukan agak menarik ya, memang menarik yang kita bahas hari ini. Penggunaan lahan di blok CPP itu mayoritas itu kita bermain di Taman Nasional Zamrud, kemudian di hutan produksi, dan sisanya 35% di APL, area penggunaan lain. Ya memang tantangan besar kita saat ini adalah kita dalam rangka untuk menunjang program pemerintah 1 juta barrel di tahun 2030 memang agak ini ya, memang agak challenging. Karena memang kalau kita lihat 40% di Taman Nasional Zamrud ditambah dengan 25% di kawasan HP, hutan produksi, cukup challenging kami pikir. Mungkin kami mohon support dari SKK Migas, KLH, Pertanahan untuk bagaimana ke depan kami mengelola blok ini. Apalagi ke depan nanti kami akan dapat rezimnya itu gross split. Kalau sekarang apa namanya itu cost recovery masih agak lumayan Pak. Tapi kalau ke depan nanti kita gross split pasti akan dipush terus bahwa oke, hemat dan seterusnya seperti itu. Oke, kalau kami lihat di sini lahan di kawasan itu lebih kurang 930 hektar, pemanfaatannya itu sangat kecil, lebih kurang 2,8% lah. Dari 2.250 kita manfaatkan lebih kurang 913. Ya lebih kurang seperti itu. Ya mungkin bisa kita ilustrasikan bahwa memang luasannya besar, tapi kita pakai jalan, waterways, lokasi, mungkin ada fasilitas di dalamnya, ya seperti itu. Oke, lanjut silakan. Berikut adalah IPPKH yang pernah kami peroleh, ada lebih kurang 9, dan insya Allah nanti akan kami usulkan lagi untuk beberapa kegiatan. Terlihat di depan jelas bahwa ada beberapa sumur yang memang sudah kita manfaatkan, ada juga sumur yang dry hole tapi sudah kita kembalikan atau reklamasi. Sesuai dengan aturan, kami juga berkewajiban untuk memenuhi regulasi dan ketentuan-ketentuan yang telah dipersyaratkan. Oke, silakan dilanjut. Tantangan dari IPPKH itu ada beberapa catatan dari kami, mungkin bisa kita highlight di depan, bahwa secara faktual itu dikuasai masyarakat sebagai lahan perkebunan. Kemudian masyarakat juga, masyarakat penggarap maksud kami dalam hal ini akan meminta tidak hanya tanaman tumbuh saja, tapi lokasi tanah juga sekarang ini mereka minta di kompensasi seperti itu. Kemudian kami juga mengalami kompleksnya pelaksanaan pemenuhan kewajiban IPPKH. Untuk lebih lanjut nanti mungkin kita ada sesi tanya jawab seperti apa, nanti akan dibantu teman-teman dari SKK juga seperti apa. Kemudian dengan ada juga kami menghadapi permasalahan law enforcement seperti itu. Silakan dilanjut. Kenapa penting forum ini kami hadir? Karena kebetulan kita sekarang ini mempunyai tantangan untuk meningkatkan produksi. Saat ini seperti yang di slide sebelumnya bahwa mayoritas kita bermain di kawasan hutan, dalam hal ini Taman Nasional Zamrud. Kalau kita lihat, kami melihat potensi di Zamrud area itu, Taman Nasional Zamrud itu masih sangat besar. Secara detail kami tampilkan di depan berapa potensi yang mungkin jika memang ini bisa kami garap dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku akan menambah devisa untuk negara baik nasional maupun untuk kepentingan daerah. Kami tampilkan data ini sebagai gambaran dan hanya untuk kepentingan forum ini saja. Kita lihat bahwa nanti kalau memang kita apply program ini di tahun 2027 kelihatan akan ada kenaikan. Yang ungu-ungu itu adalah kegiatan yang mungkin kalau bisa kita lakukan di Taman Nasional
akan ada peningkatan yang cukup signifikan. Kita bisa lihat di depan bahwa memang kelihatan kenaikan produksinya cukup tinggi, Pak Riki. Jadi untuk itu kami mohon support dari semua yang berkepentingan untuk membantu kami dalam hal untuk kedepannya. Kalau kami asumsikan saja produksi kita dengan harga 50 US dollar per barrel dengan kurs 15.000, maka akan tampil angka-angka di depannya cukup signifikan seperti itu, Pak. Jadi mohon support dan bantuan dari Bapak Ibu semua yang dalam hal ini cukup kompeten. Memang selama ini kami sudah sangat dibantu dari kawan-kawan SKK, lingkungan hidup, pertanahan, dan seterusnya. Oke, silakan dilanjut. Berikut adalah beberapa fasilitas yang sudah ada di BOB. Kami mempunyai sumur 194 sumur yang khusus ada di Taman Nasional. Kemudian ada dari 194 sumur tersebut kita hanya menggunakan lebih kurang 77 pad atau well pad seperti itu. Jadi memang di sumur kita itu satu pad itu bisa kita bor sampai dengan 4 sumur mungkin seperti itu secara direksional dan kita combine dengan vertikal seperti itu. Kemudian fasilitas penunjang lainnya di kita itu sudah ada yang namanya water injection plant, ada substation, gathering station, dan seterusnya. Oke, silakan dilanjut. Ini potensi eksploitasi dan eksplorasi di BOB, terutama kami highlight di sini di kawasan Taman Nasional. Ada beberapa titik yang sudah kami identifikasi bahwa memang butuh lahan yang memang di kawasan Taman Nasional. Tetapi kalau kita lihat potensinya cukup besar. Dalam hal ini ada lebih kurang 2 atau 3 sumur eksplorasi yang mungkin akan bisa memberikan peningkatan produksi yang cukup signifikan. Seperti kami contoh di depan adalah sumur Gajah Putih. Kami beri nama, di sana nanti kita akan ngebor lebih kurang di atas 10.000 feet, Pak, eksplorasi. Jadi kalau itu ketemu ya mungkin 2 atau 3 kali dari existing, Pak. Kalau sekarang produksi Zamrud itu 4.000 ya tinggal kita kali 2 atau 3. Jadi mungkin bisa 10.000 atau 12.000 khusus dari di Taman Nasional saja. Oke, silakan lanjut. Lanjut. Berikut adalah histori atau sejarah dari Taman Nasional. Jadi Taman Nasional itu kita mempunyai lokal satwa marga satwa seperti yang tadi disebutkan pemateri sebelumnya, bahwa kita di Zamrud itu saat ini masih teman-teman kadang ke lapangan itu masih ketemu dengan yang namanya harimau Sumatera, kemudian nelayan di sana juga masih ketemu yang namanya ikan arwana, dan masih sangat terjaga. Someday nanti kami suatu saat nanti kami mungkin mengundang Bapak Ibu untuk melihat bagaimana bahwa operasi kita itu sangat berdampingan dengan Taman Nasional dan sangat terjaga seperti itu. Pak Ridwan, waktunya 2 menit lagi, Pak. Baik, Pak, kami percepat saja. Betul. Terima kasih Pak Rohadi. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Kami ucapkan terima kasih atas undangannya dan kami sangat senang untuk berada di sini berbagi pengalaman dan menerima ilmu dari sini. Baik, lebih dan kurang kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.